Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Isti Purwati, NIM 0530 dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang etika deontologis. Nama anggota kelompok 3 yaitu Arya Islami Surya, ada Muhammad Naufal Muhyiddin, Diva Syahirah Dubianti, lalu ada Andaya Rizky Trisambada, kemudian Esti Purwati, Rukaya Syakira, Samara Putri Salman, lalu Felita Sanipandya, selanjutnya Rizky Saskia Ramadhani, dan yang terakhir Nanda Melinda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Selanjutnya, apa itu etika deontologis? Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Menurut etika deontologi, berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Selanjutnya, pandangan etika deontologis menurut Immanuel Kant, yang pertama itu tidak ada di dunia yang dianggap baik kecuali kemauan baik. Kepandaian bisa merugikan kalau tidak didasarkan pada kemauan baik. Yang kedua, tindakan yang baik adalah tidak saja sesuai kewajiban, melainkan tindakan-tindakan yang dijalankan demi kewajiban. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moral yang ditawarkan dari teori etika deontologis adalah bahwa setiap perilaku dan tindakan manusia itu harus sesuai dengan apa yang seharusnya juga memenuhi kewajiban. Next. Konsep etika deontologis yang pertama ada etika yang hanya menekankan pada kewajiban. Yang kedua, baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik, semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Yang terakhir, kehendak menjadi baik jika bertindak karena kewajiban. Nah, apa contoh-contoh etika deontologis itu apa saja? Yaitu jika seorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas, maka itu dianggap benar. Sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugasnya. Seperti halnya juga PT PLN, monopoli kelistrikan nasional. Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Next. Apa itu kelebihan deontologis, etika deontologis? Etika deontologis menempatkan yang hak menjadi prioritas atas yang baik, tapi tidak menganggap yang baik dan yang hak itu berada tingkatnya, melainkan komplementer. 2. Keadilan bukan masalah kebijakan atau kebaikan, melainkan masalah kewajiban. Next. Nah, setelah menentukan kelebihan etika, ada juga kelemahan etika deontologis, yaitu kelemahannya terjadi ketika menghadapi situasi yang dilematis. Etika deontologis tidak memadai untuk menjawab pertanyaan bagaimana saya harus bertindak dalam situasi konkret yang dilematis itu. Next. Nah, ini referensi dari presentasi kami. Next. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin Arya bisa dibantu, siapa yang bertanya? Oke, Eka Ramadhani Pratiwi. Ingin tanyakan? Silakan pertama Eka dulu. Gimana? Baik, nama saya Eka Ramadhani Pratiwi dengan nomor 525 dari kelompok 7. Jadi saya ingin bertanya, mengapa teori etika Immanuel Kant dikategorikan sebagai etika deontologis? Terima kasih. Oke. Stefan, silakan kalau ingin ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Stefan Iskil Manggolo dengan NIM 03211085. Pertanyaan saya yaitu, dilihat dari sudut pandang etika deontologis, sosok warga negara yang baik itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke.
kita tahan dulu pertanyaannya. Apakah ada yang masih mau bertanya? Yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan Amalia Kartika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Kartika, NIM 11211010, perwakilan dari kelompok 1. Jadi tadi ada dijelaskan tentang konsep ya. Nah, saya ingin bertanya tentang konsep nomor 1 itu maksudnya bagaimana gitu. Oh, oke. Konsep nomor 1. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama dari Eka ya, kalau nggak salah tadi. Saya akan mencoba menjawab mengapa teori etika Immanuel Kant dikategorikan sebagai etika deontologis. Pertama, Immanuel Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajiban bila ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Dan Immanuel Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, dilihat dari hal tersebut sesuai dengan etika deontologis. Itu mengapa etika Immanuel Kant dikategorikan sebagai etika deontologis. Bagaimana, Eka? Baik, terima kasih. Telah dijawab, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman kelompok 3 bisa menjawab. Oke, kalau gitu saya akan menjawab pertanyaan dari Stefan. Pandangan untuk warga negara dalam etika deontologi itu yang baik adalah warga negara yang dengan kesadaran diri bisa memenuhi kewajiban sebagai warga negara sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Apakah masih kurang? Kapan? Cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, untuk pertanyaan terakhir nih, ada yang mau jawab nggak? Dari kelompok 3, yuk. Oke, mungkin saya jawab ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Amalia Kartika. Maksud konsep nomor 1 etika menekankan pada kewajiban itu apa sih? Jadi etika deontologis adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan ya. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis kewajiban atau obligasi karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang dan etika deontologis biasa dianggap sebagai lawan dari konsekuensinya, etika pragmatis dan etika kebajikan. Begitu, bagaimana Amelia? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.